Radio Visit. Matur nuwun sangat Mas Heri, Mas Rizal, Mas Budi, Mbak Ripka, Mas Dino, Mbak Diana, Mbak Hani, Mbak Yesi, Mas Ilham, matur nuwun sangat atas waktunya. Ini sesi saya di digital. Jadi S2. Nah, di Soal Surabaya Media kita dari tahun 2020 kemarin itu sudah mulai menggunakan digital ini sebagai salah satu sarana untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, karena kita tahu sendiri selama masa pandemi kemarin kita emang banyak klien yang dibatasi mobilitasnya, tidak bisa datang ke SS untuk talk show, nggak bisa lagi reportase kayak biasanya sebelum pandemi, sehingga kita di SS sendiri melakukan berbagai macam hal, salah satunya membuat virtual studio kayak green screen tadi yang kayak di hall. Sebelum kita pindah, Mas Budi, Mbak Hani, Mas Rizal, kita di Wonokitri dulu, satu lantai, tepatnya di gedung baru, di gedung belakang itu kita buat virtual studio dengan menggunakan green screen. Alhamdulillahnya di gedung yang baru ini kita ada hall dan lebih luas tentunya, sehingga kita lebih banyak mengeksplor, sehingga kita bisa bilang virtual studio mobile. Kenapa? Karena mobilitas alatnya pun kita bisa tarik ulur, maksudnya kita bisa kita pindah ke hall, kita bisa naikkan ke atas saat ada acara kayak di communal state tadi yang dijelasin sama Mas Fuli, ada dari Mas Kada, itu bisa mobilitas. Nah, ini nyambung tadi apa yang ditanyakan sama Mas Budi. Ini data-data kita yang di digital, Mas. Jadi data dari digital ini kita mulai 2020 itu benar-benar berbenah di digitalnya kita. Jadi nggak hanya kreatifnya, tapi mulai di sosial medianya, Suara Surabaya mobile-nya, sehingga ke website-nya pun kita benar-benar prepare semaksimal mungkin. Jadi untuk di Instagram sendiri, itu tentunya kita ada peningkatan yang signifikan. Jadi kalau nambah follow-nya nambah terus, tapi dari data ini kalau penambahan follower aja mungkin terlalu biasa ya Mas, terutama untuk orang Surabaya, kecenderungannya banyak orang Surabaya itu mau dapat update-nya, terutama kayak bulan lalu saat PPKM darurat hingga berganti nama menjadi PPKM level 4 dan beberapa ruas jalan ditutup protokolernya. Bahkan di Sidoarjo untuk tol exit Sidoarjo tutup, itu berdampak banget di kita. Banyak yang mencari informasi ini untuk jalan keluarnya dari tol Sidoarjo kemana ya, sebagainya, selain di radio, digitalnya SS sebagai rujukan. Nah, reach kita meskipun follower kita hanya mencapai ratusan ribu, 517 di bulan Juli kemarin, tapi kita untuk jangkauannya bisa mencapai 2,5 juta dengan impresinya adalah 71 juta. Nah, impresi yang setinggi ini sebenarnya itu bukan karena atas dasar hal yang biasa kita lakukan, tapi banyak aktivitas secara digital juga kita udah lakuin. Mulai dari beberapa acara kayak talk show kelas pintar yang nanti saya akan jelaskan, lalu beberapa live saat penutupan ruas jalan dan seperti itu, kita juga live-kan juga di Instagram, di Facebook kita, sehingga impression-nya tinggi, lebih tinggi dari reach tentunya. Untuk impact itu banyak yang cari referensi lainnya, dengan profil kita naik 705.000, dan melakukan action itu adalah klik link yang ada di bio yang otomatis tautannya baik itu link ada di story ataupun yang ada di bio untuk narik trafficnya. Nah, untuk audiens kita itu emang banyak ke muda 25-34 dengan Indonesia tentunya 99%. Dan untuk kotanya Jakarta malah posisi 3, Sidoarjo posisi 4, dan Surabaya otomatis posisi pertama. Kalau untuk aktif followernya itu kita emang dari sore, ini berbeda banget habitnya nanti dengan yang di Facebooknya kita Mas Budi, Mbak Hani. Nah, ini kalau untuk report Facebooknya nanti setelah ini kita akan share juga, atau mungkin udah di-share sama Mas Heri, nanti kalau belum saya coba akan share lagi untuk yang di bulan Juli ini. Jadi untuk yang di Facebook E100, ini adalah sosial media kita pertama yang benar-benar kita kelola secara masif banget, sehingga untuk total reach-nya itu 9,2 juta, yang engage-nya 8,5 juta, dan total billing. Jadi memang lebih besar karena lebih mass untuk yang di E100-nya.
Nah, kurang lebih segitu ini untuk grafik people reach-nya. Sedangkan follower kita sebenarnya cuma hanya 1,4 juta. Jadi lebih dari itu mereka cenderung tidak follow, tidak nge-like fanpage kita, tapi berkontribusi juga. Baik itu dia share postingan yang ada di E100 atau ikut komentar, kemudian mention ke teman-temannya, itu juga berdampak. Nah, karena E100 ini lebih awal daripada Instagram, sehingga untuk jangkauan kota pun itu lebih cenderung adalah Surabaya Raya. Jadi mulai dari Surabaya, Sidoarjo nomor 2, Gresik nomor 3, baru seterusnya dapat kota yang lainnya. Mas Febri, ya siap. Boleh langsung interaksi nggak? Boleh banget, Mas. Sorry, balik lagi ke let's say misalkan Facebook tadi. Oh, yang Facebook? Ya. Yang mana nih, Mas? Yang data ini? Ya, itu boleh. Oke, itu kan ada engagement, ada reaction itu, komen dan lain-lain itu kan cukup tinggi ya. Itu maksudnya akumulasi atau teman-teman posting sesuatu secara engagementnya segitu. Ini untuk akumulasi selama bulan Juli, Mas. Oh, akumulasi dalam Juli ya. Jadi kita reportnya adalah monthly. Ini adalah report di bulan Juli. Nanti setelah 1 September kita baru akan share report untuk yang di bulan Agustus. Sorry, in total let's say misalnya ada 933.000 sekian ya reaction. Itu berapa kali postingnya? Ini kalau untuk di E100 kita postingnya satu hari itu bisa 20-30 karena di dalamnya 20-30. Oke, average-nya berarti berapa reaction per ini? Per posting? Nah, nanti kalau untuk data itu saya coba akan ambil datanya lagi karena tiap hari itu nggak sama, Mas Budi. Ambillah contoh siap, nanti saya coba share. Jadi kenapa saya bilang nggak sama? Karena satu hari itu bisa jadi ada pemberitaan yang lagi hitnya apa nih? Kayak contoh waktu di Suramadu. Nah, di waktu kejadian Suramadu itu satu hari postingan yang ada di E100, terutama dari kita yang ngeposting, itu bisa lebih dari 40 untuk menginformasikan update mengenai Suramadu sekarang seperti apa. Jadi tergantung pasti dinamis lah ya. Yes, betul banget. Di dinamis itu yang kita akan benar-benar jadi prioritaskan. Siap. Oke. Bisa dilanjut, silakan. Oke, saya lanjut ya, Mas. Siap. Nah, kalau untuk follower aktifnya, ini berbeda dengan yang di Instagram tadi, Mas Budi, Mbak Hani. Jadi kalau di Instagram tadi bold-nya adalah di sore, kita ramenya malah di pagi kalau di status. Jadi siang itu landai, pagi itu tinggi, kemudian mendekati sore akan tinggi lagi. Jadi secara habit, secara demografi berbeda antara status Facebook kita atau dengan di Instagram kita, itu berbeda. Nah, ini kita mau share nih, Mas, activity digitalnya kita. Kenapa tadi sebentar saya coba back ulang. Kalau di Instagram, ini data kita yang benar-benar 3 bulan ini bikin kita lumayan bikin tercengang. Itu di impression-nya. Jadi dalam 1 bulan 71 juta impression kita. Setelah kita evaluasi di bulan Juli, itu ada salah satu kenapa kok impression kita tinggi. Padahal reach-nya hanya 2,5 juta. Artinya follower kita 700.000 bisa menjangkau 2,5 juta, kemudian konten kita totalnya diulang terus, maksudnya dilihat kemudian diulang balik sampai 71 juta. Itu karena emang di sisi konten kita benar-benar memprioritaskan mana yang benar-benar lagi hit nih. Nah, cari akhirnya kan. Nah, kita ada kelas kita. Ya, gimana, Mas? Ya, Mas, sorry. Kalau dari sisi demografi ada datanya kan ya? Pasti ada. Followernya Facebook SS itu lebih banyak ke masyarakat yang mana, Instagram juga sama gitu ya? Siap, ada, Mas. Ada ya? Semua datanya, cuma emang ada sedikit perbedaan di active time-nya aja sih kalau kita lihat di demografi. Jadi kalau di Instagram itu gold-nya emang di usia 25-34, baru 35-44. Kemudian itu, dan kebanyakan perempuan. Kebanyakan laki-laki. Untuk di sisi ini ada beberapa yang ada di perempuan juga. Jadi kalau 18-24 itu perempuannya lebih tebal. Tapi kalau secara overall itu untuk yang ini didominasi tetap sama laki-laki. Nah, saya
saya lanjut di tadi ya, kelas pintar. Dan ini kedepannya kita akan adopsi yang konten digital ini kita akan buat di on air-nya. Nah, di kelas pintar ini kita platformnya adalah Instagram, Mas. Kita live-nya di Instagram. Jadi kenapa kok sampai kita bisa berulang dapat impresi 71 juta? Itu karena video promo-promo yang kita gunakan itu nggak sebatas poster biasa. Ini salah satu contoh promo gambar gerak, promo sehat bugar kelas pintar. Jadi kita di promonya pun kita buat itu sampai benar-benar orang bikin penasaran di dalamnya apa. Terus ada lagi, saya lagi beberapa. Jadi kayak tempo hari kita lagi rame tentang COD yang kurirnya sengaja kena dampak gara-gara penjualnya kurang amanah dengan barang yang dijual sehingga berdampak ke kurirnya dapat perlakuan yang tidak adil nih dari si pembelinya. Itu kita juga angkat ke kelas pintar dan responnya bagus. Artinya responnya bagus itu adalah banyak mereka yang informasikan. Saya juga mengalami hal yang serupa kayak gitu. Nah, kayak gini. Ini ada beberapa contoh kayak gini, bahkan ada beberapa kemasannya itu kita videokan promonya. Jadi nggak sebatas yang cuma gambar gerak ini aja, tapi juga ada yang kemasannya itu kita videokan sehingga merepresentatifkan bentukannya itu kayak gimana. Salah satunya adalah pinjol. Ini saya tunjukkan untuk video promonya pinjaman online. Ini kebetulan semua talentnya tim kita semua, Mas Budi. Jadi anak-anak muda yang di sini itu kita optimalkan sebagai talent. Jadi nggak terpaut hanya sebatas ini aja, tapi juga dimanfaatkan mereka jadi talentnya juga. Jadi hostnya juga dari mereka, talent-talent untuk merepresentasikan topik yang ingin dibawain juga dari mereka juga. Jadi ya tim kita nggak hanya on air yang tebal, tapi juga tim yang digital pun kita angkat mereka sebagai sosok yang punya kontribusi di Suara Surabaya. Nah, tadi selain ini salah satu kenapa dampak kita punya impression 71 juta, Mas. Ada banyak hal lainnya dan nanti akan dijelasin nih sama Aji tentang activation sebelum kita masuk ke Suara Surabaya Mobile, aplikasi Suara Surabaya yang launching dengan kemasan baru di tahun 2020 kemarin.